Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Hidayati, saya biasanya menjadi dosen di S3 Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tetapi juga mengajarkan misalnya tentang ideologi dan nilai-nilai Indonesia di universitas lain, baik itu di UGM atau di universitas lainnya ya. Berbicara tentang toleransi dan intoleransi, sebenarnya kita mempunyai sejarah yang sangat panjang sekali berkaitan dua hal ini. Kita mau mengambil tentang contoh-contoh yang berkaitan dengan toleransi banyak sekali, dan apakah kita mau mengambil misalnya contoh-contoh intoleransi juga banyak sekali. Jadi kita misalnya mengambil dari contoh kasus yang besar sekali ya, misalnya berkaitan dengan konflik yang ada di Ambon, konflik antara Kristen dan Muslim itu ada 3 tahun ya kita baru selesai pada konflik itu, atau konflik multikultur yang ada di Sampit antara suku Dayak dan juga suku Madura. Nah, konflik-konflik besar ini adalah simbol bahwa ada sesuatu yang di masyarakat kita itu tidak tidak terlalu kita kasih perhatian untuk itu. Karena kita berpikir bahwa semua hal yang ada di keberagaman kita ini semuanya aman. Tetapi jika kita melihat kasus-kasus kecil itu juga banyak sekali. Misalnya kasus kecil ya di Jakarta, misalnya pemilihan untuk ketua OSIS saja itu juga ada berkaitan dengan keagamaan. Misalnya ketua OSIS tidak boleh dari misalnya selain Islam misalnya. Kemudian ada penolakan-penolakan dan penghasutan itu bahkan misalnya dilakukan oleh pendidiknya. Ya, nah ini yang sangat kita sesalkan dan kita resahkan. Nah, bagaimana supaya kasus-kasus besar ataupun kasus-kasus kecil ini tidak terjadi lagi di masyarakat? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tetapi dalam konsep yang sangat besar, kita bisa mengatakan bahwa kita perlu mainstreaming religious moderation. Kita perlu mengarus utamakan moderasi beragama di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Oke, apa itu sebenarnya moderasi ya? Kalau moderasi dari bahasanya kita bisa lihat bahwa itu adalah di tengah ya, moderat. Dia tidak ekstrim, tidak juga eksklusif. Artinya dia berada di tengah-tengah. Moderat, tapi apa sih ciri-ciri moderat itu? Ciri-ciri dari moderasi. Misalnya ada pengakuan, ada respek terhadap orang lain, mengaku perbedaan. Jadi perbedaan itu tidak lagi kita lihat sebagai ancaman, tapi perbedaan itu sesuatu yang biasa saja terjadi di lingkungan kita ya. Misalnya, oh tetangga saya itu agamanya Kristen misalnya, atau tetangga kita yang lainnya beragama Hindu atau Buddha. Nah itu adalah sesuatu yang biasa karena kita bergaul, berinteraksi dengan mereka itu seperti berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang lain. Tetapi ketika kita tidak mengenal orang-orang yang di luar lingkungan kita, ketika dia tampak berbeda, kadang-kadang kita merasa ini ancaman. Nah, perasaan ancaman itu sebenarnya punya sejarah yang panjang kalau kita melihat dari sejarah Indonesia. Ada sejarah imigrasi, ada sejarah migrasi misalnya ya, transmigrasi misalnya program dari pemerintah. Ini juga menimbulkan ketegangan ketika pemerintah meminta membuat program sebagian dari orang-orang yang tinggal di penduduk yang padat misalnya di Jawa itu pergi ke tempat daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, perpindahan ini kadang-kadang tidak smooth. Ada yang kemudian menjadi sangat sangat baik karena adanya misalnya mixed marriage, ada yang menikah sehingga kalau menikahnya sama yang berbeda, ada penerimaan dari kedua sisi keluarga, itu tidak akan terjadi sesuatu yang menegangkan. Tetapi jika kemudian berpindah tempat, membuat eksklusif, menggunakan bahasa dari daerahnya sendiri, kemudian lebih maju secara ekonomi, ya, itu juga akan menimbulkan ketegangan. Ada keterasingan dari penduduk setempat. Mereka merasa mereka terasing. Kenapa kita yang memiliki daerahnya, tetapi kita juga yang bahasanya terjajah misalnya ya, atau misalnya indigenous religion ya. Agama-agama asli Indonesia itu sebenarnya kan agama asli yang ada di Indonesia. Tetapi mereka juga bisa merasakan keterasingan yang luar biasa di Indonesia. Karena yang diakui adalah 6 negara, istilahnya 6 agama yang diakui oleh pemerintah.
Nah, ini kemudian rasa keterasingan terhadap agama sendiri, apalagi kemudian ada administrasi negara yang terkesan diskriminatif, dan menurut saya memang diskriminatif ya. Kesulitan para penghayat waktu itu mendapatkan sertifikat pernikahan, mendapatkan ketika anaknya lahir, mendapatkan sertifikat untuk kelahiran ya. Belum lagi kalau harus mendaftarkan ke sekolahan ya, ada penolakan dari beberapa instansi negara. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, kemudian bagaimana ini harus dicegah ya? Tadi kita mainstreaming religions, adanya pengakuan, adanya acceptance, penerimaan ya, adanya respect, adanya toleransi. Toleransi itu tidak hanya kita menyatakan bahwa oh kita berbeda, kamu A, saya B, tidak hanya itu, tetapi toleransi itu kita ada keinginan untuk memahami yang berbeda dari kita. Kalau kita begini, kenapa ya mereka berbeda? Oh, mereka berbeda karena pemikiran mereka didasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman, berdasarkan konteks yang berbeda dengan kita. Nah, sehingga toleransi itu tidak hanya toleransi permukaan atau toleransi yang tidak diinginkan. Toleransi permukaan itu seperti pada masa Orde Baru misalnya, ada SARA, kita tidak boleh membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan etnis, tidak boleh membicarakan tentang agama ya. Sehingga tension itu ketegangan-ketegangan yang ada itu tidak muncul di permukaan. Nah, tetapi moderasi beragama ini memiliki tantangan-tantangan yang beragam karena pertama ya, tantangannya itu berkaitan dengan konsep. Siapa sih yang harus menunjukkan konsep ini? Oke, konsepnya ini seharusnya kalau menurut saya adalah orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu dan juga benar-benar memiliki posisi sebagai moderat. Kemudian juga siapa sih orang-orang yang harus merumuskan moderasi ini. Nah, orang-orangnya harus beragam ya, tidak hanya dari satu perspektif. Kalau dari satu perspektif berarti kita mengulangi apa yang dilakukan oleh Orde Baru. Kemudian tantangan yang kedua adalah bagaimana konsep ini tadi dipraktekkan dalam ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan. Nah, ini tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga adalah alatnya. Sekarang teknologi kita luar biasa. Nah, sekarang mau kita apakan teknologi ini? Apakah kita mau mengambil potensinya yang sangat besar atau kita justru menindabobokkan teknologi itu? Nah, kalau kita mau benar-benar mainstreaming religions, maka kita harus menggunakan teknologi secara maksimal. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana generasi muda itu menjadi agentnya ya, agent dari perubahan, dari pendidikan kah atau dari kehidupan sehari-hari. Mereka bisa membuat konten-konten yang baik berkaitan dengan moderasi beragama. Ya, demikian mungkin nanti ada berapa yang bisa diambil dan juga bisa dipertanyakan. Monggo nanti bisa dihubungi dari pembicaraan kita ini, bisa lewat email saya atau yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.